Film ini menceritakan kisah sejarah jatuhnya kota Konstantinopel, yang kini dikenal sebagai Istanbul Turki, dari tangan Kekaisaran Bizantium dan tentara salib. Kota ini berhasil direbut oleh Kesultanan Utsmaniyah pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II, yang lebih dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada saat itu, benteng Konstantinopel dianggap sebagai benteng terkuat dan terkokoh di dunia, sehingga hampir mustahil untuk ditembus oleh musuh. Namun, melalui strategi brilian dan kegigihan pasukan Utsmaniyah, kota tersebut akhirnya jatuh ke tangan Islam. Lalu, bagaimana perjalanan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, terdapat ilustrasi dialog antara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di Madinah pada tahun 627 Masehi, beberapa tahun sebelum beliau wafat. Dalam dialog tersebut, Rasulullah menyampaikan sabdanya, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Adegan selanjutnya berpindah jauh ke 29 Maret 1432, di kota Edirne, Turki. Di dalam istana, Sultan Murad II, yang saat itu menjadi pemimpin Kesultanan Utsmaniyah, baru saja selesai membaca surah Al-Fat. Tiba-tiba, seorang pengawal datang membawa kabar bahwa istrinya yaitu Humahatun, telah melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu adalah Mehmed II, yang kelak akan menjadi penakluk Konstantinopel. Atas kelahiran sang pangeran, terjadi berbagai keajaiban di seluruh negeri, seperti tanaman tumbuh subur, banyak wanita melahirkan anak kembar laki-laki dan sebagainya. Singkat cerita, ketika Mehmed berusia 19 tahun, ia terlihat sedang berlatih pedang bersama sahabatnya yaitu Hasan, seorang satria pasukan Utsmaniyah yang sangat peduli terhadap sultannya. Hasan berasal dari keluarga prajurit, ayahnya gugur sebagai syahid dalam tragedi pengepungan Kosovo pada masa pemerintahan Sultan Murad I. Pada saat itu, Mehmed sudah menikah dengan seorang wanita bernama Gulbahar Hatun dan memiliki seorang putra bernama Bayezid II. Namun, mereka harus terpisah dari istana Edirne karena tinggal di pengasingan di kota Saruhan. Pengasingan ini terjadi karena 5 tahun sebelumnya, ketika Mehmed baru berusia 12 tahun, ia sempat naik tahta sebagai sultan menggantikan Sultan Murad II. Namun, karena ketidakstabilan politik dan konflik antara para penasihat serta pemberontakan yang sulit dikendalikan, Mehmed pun akhirnya diturunkan oleh para penasehatnya karena dianggap belum mampu untuk memimpin. Terlebih mereka khawatir terhadap pasukan salib yang bisa menyerang kapan saja. Dan pada akhirnya, ayahnya kembali memimpin. Setelah mereka selesai berlatih, seorang pembawa pesan dari istana Edirne datang dan membawa sepucuk surat. Surat itu berisi kabar duka bahwa Sultan Murad II telah wafat. Mendengar berita tersebut, Mehmed II kembali naik tahta secara sah. Tanpa menunda waktu, beliau segera kembali ke Edirne untuk menemui jasad sang ayah. Di depan jenazah sang ayah, Mehmed mencurahkan segala isi hati dan mengungkapkan betapa ia sangat menyayangi ayahnya. Meskipun semasa hidup, sang ayah jarang menunjukkan perhatian kepadanya. Dengan penuh tekad, Mehmed pun bersumpah akan melanjutkan cita-cita ayahnya untuk menaklukkan Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II pun sampai ke Kaisar Bizantium, Konstantinus XI. Sang kaisar dan para penasihatnya menyambut kabar itu dengan penuh kegembiraan, dan menganggapnya sebagai peluang emas untuk menghindari ancaman Kesultanan Utsmaniyah. Namun, tidak semua orang di Bizantium merasa lega. Adipati Notaras, salah satu penasihat kaisar, justru merasa khawatir. Ia menyadari bahwa Sultan Mehmed II bukanlah pemimpin biasa. Sultan Mehmed dikenal sebagai pribadi yang cerdas, ahli dalam strategi militer, teknik, sains, dan matematika serta menguasai berbagai bahasa. Semua itu ia pelajari dengan tujuan untuk menaklukkan Konstantinopel. Kabar wafatnya Sultan Murad II juga sampai ke Paus dan para pemimpin Kristen di Eropa.
Mereka mulai menyusun strategi untuk menghadapi kemungkinan ekspansi Kesultanan Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Mehmed II. Di awal masa pemerintahannya, banyak rakyat dan pejabat istana yang meragukan kepemimpinan Sultan Mehmed II. Hal ini karena ia pernah digulingkan dari tahta saat berusia 12 tahun, sebelum akhirnya kembali berkuasa setelah kematian ayahnya. Namun, Mehmed II mengambil langkah mengejutkan. Ia kembali mengangkat Halil Pasha, orang yang dulu menggulingkannya dari tahta, sebagai Perdana Menteri. Keputusan ini sempat menimbulkan ketidakpuasan dan perpecahan kecil di dalam pemerintahan. Hingga pada suatu hari, utusan dari Kaisar Konstantinus XI datang ke istana. Sang utusan membawa surat perdamaian dari Kaisar Bizantium. Namun, dalam surat tersebut, Konstantinus XI mencoba memperkeruh keadaan dengan meninggikan status Pangeran Orhan, salah satu anggota keluarga Kesultanan Utsmaniyah yang saat itu menjadi sandera di Konstantinopel. Selain itu, Kaisar juga menaikkan jumlah upeti yang harus dibayar Kesultanan Utsmaniyah menjadi 300.000 koin. Mendengar permintaan tersebut, Sultan Mehmed II berjanji akan membalas surat tersebut. Ia tampak menerima perjanjian damai itu. Namun dalam hatinya, ia telah menyusun rencana besar untuk menghadapi Bizantium. Sultan Mehmed II memerintahkan Halil Pasha untuk mengirimkan surat perjanjian damai kepada Raja Hungaria, Raja Polandia, Raja Serbia, dan Paus. Namun, usulan ini ditentang oleh salah satu penasihatnya, Andarl Zaganos Pasha. Menanggapi keberatan tersebut, Sultan Mehmed II menjelaskan bahwa perjanjian damai ini hanyalah langkah awal dalam misi penaklukan. Dengan cara ini, ia bisa fokus menyerang Konstantinopel tanpa harus berperang melawan kerajaan-kerajaan Kristen lainnya secara bersamaan. Suatu malam, Sultan Mehmed II bermimpi bertemu dengan Utsman, leluhurnya sekaligus pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Dalam mimpi itu, Utsman menyampaikan bahwa Mehmedlah yang akan membawa Kesultanan Utsmaniyah menjadi lebih besar dan bahwa dialah pemimpin yang telah diramalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaklukkan Konstantinopel. Terinspirasi oleh mimpi tersebut, keesokan harinya Sultan Mehmed II mengumpulkan para penasihatnya. Ia mengumumkan rencana besar untuk membangun 100 kapal dan 3 meriam raksasa dalam waktu 1 tahun, sebagai persiapan untuk penaklukan Konstantinopel. Mendengar hal ini, Halil Pasha kembali menyatakan keberatannya. Menurutnya, rencana tersebut terlalu ambisius dan hanya akan melemahkan kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, serta bisa memicu perlawanan dari kekuatan Kristen lainnya. Namun, Sultan Mehmed menolak mentah-mentah ucapan tersebut dan dengan penuh keyakinan beliau pun berkata, hidup ini untuk mencatat sejarah, bukan untuk menjadi seorang pengecut. Adegan berpindah ke pelabuhan Genoa, Italia. Di sana, terlihat seorang wanita asal Hungaria bernama Era yang akan pergi ke Konstantinopel untuk menemui ayahnya yaitu Urban. Urban ini adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam pembuatan senjata. Ternyata, selama ini Urban telah dimanfaatkan oleh tentara salib untuk mengembangkan teknologi militer mereka. Ketika Era bertemu dengan ayahnya, ia menyampaikan bahwa Adipati Notaras telah menolak rancangan katrol ciptaannya. Sebaliknya, Notaras justru ingin Urban membuatkan meriam untuk pertahanan Konstantinopel. Namun dengan tegas Urban menolak permintaan tersebut. Sementara itu, di istana Konstantinopel, Kaisar Konstantinus XI dan para penasihatnya sedang merancang strategi licik untuk memanfaatkan situasi perpecahan di kubu Kesultanan Utsmaniyah. Mereka berencana mengadu domba Sultan Mehmed II dengan pasukan Ibrahim dari Karaman. Caranya, mereka akan memalsukan surat yang seolah-olah berisi dukungan dari Halil Pasha dan aliansi kerajaan Kristen kepada Ibrahim, agar ia menyerang Kesultanan Utsmaniyah dan menggulingkan Sultan Mehmed. Surat palsu tersebut kemudian diserahkan kepada Pangeran Orhan, seorang anggota keluarga Kesultanan Utsmaniyah yang telah membelot dan bersekongkol dengan Kaisar Konstantinus XI. Namun, rencana licik ini diketahui oleh seorang pelayan istana Konstantinopel yang ternyata adalah mata-mata Kesultanan Utsmaniyah. Pelayan tersebut segera menyampaikan informasi ini kepada Hasan, seorang satria setia Sultan Mehmed II. Saat utusan Kaisar Konstantinus XI sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan surat palsu kepada Ibrahim dari Karaman, Hasan dan sahabatnya menyergap mereka. Dengan gagah berani, mereka berhasil melumpuhkan para utusan dan merebut surat tersebut. Hasan kemudian segera menyerahkan surat tersebut kepada Sultan Mehmed II. Setelah membaca surat itu, Sultan Mehmed II sangat murka, karena menyadari bahwa ada orang dalam di istananya yang berkhianat dan bersekongkol dengan Bizantium untuk menggulingkannya. Akibat terbongkarnya rencana ini, Ibrahim dari Karaman akhirnya membatalkan rencana perangnya terhadap Sultan Mehmed II. Ia sadar bahwa ia telah dimanipulasi, dan Kesultanan Utsmaniyah berhasil menghindari perang saudara yang hampir terjadi. Setelah mengetahui bahwa rencananya telah terbongkar, Sultan Ibrahim dari Karaman segera mengumumkan penyerahan diri dan mengajukan perjanjian damai dengan Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed kemudian memerintahkan agar Sultan Ibrahim dibawa menghadapnya,
demi memperbaiki hubungan dan memperkuat aliansi di antara kerajaan-kerajaan Utsmaniyah. Di saat yang sama, Sultan Mehmed II juga memanggil Perdana Menteri Halil Pasha untuk menanyakan kebenaran tanda tangannya yang terdapat dalam surat persekongkolan. Meskipun Halil Pasha bersikeras bahwa ia tidak terlibat dan menyadari bahwa surat itu adalah fitnah, Sultan Mehmed tetap bersikap tegas. Ia memberikan peringatan keras kepada seluruh bawahannya, bahwa siapapun yang berkhianat akan dihukum dengan berat. Halil Pasha menyadari bahwa kemarahan Sultan Mehmed begitu besar, sehingga ia pasrah jika memang harus dihukum mati. Namun, Sultan Mehmed justru melakukan sesuatu yang mengejutkan. Alih-alih menghukumnya, ia malah meminta pendapat Halil Pasha mengenai strategi perang dalam rencananya untuk menaklukkan Konstantinopel. Dari pertemuan tersebut, keesokan harinya Halil Pasha diberikan tugas penting, memimpin pembangunan benteng Rumeli Hisar, Kastil Romelia, di Bogaskesen, sebuah bukit strategis di sisi Eropa Selat Bosporus. Tujuan pembangunan benteng ini adalah untuk mencegah bantuan dari Eropa masuk ke Konstantinopel. Keputusan ini begitu mendadak dan mengejutkan Kaisar Konstantinus XI serta seluruh Bizantium. Mereka segera menyadari bahwa Sultan Mehmed serius dalam ambisinya untuk menaklukkan kota mereka. Merasa terancam, Kaisar Konstantinus XI mengirimkan surat kepada para aliansinya, terutama Paus di Roma, memohon dukungan dan bantuan militer. Ia juga meminta kesatria Romawi, Giustiniani Longo, untuk membawa pasukan ke Konstantinopel guna memperkuat pertahanan kota. Bizantium berharap dapat membentuk pasukan yang tangguh untuk menghadang serangan Kesultanan Utsmaniyah dan menghalangi rencana Sultan Mehmed. Di sisi lain, Kaisar Konstantinus XI memerintahkan Adipati Notaras untuk memaksa seorang ilmuwan bernama Urban membuat meriam besar bagi pertahanan Bizantium. Namun, Urban menolak perintah tersebut, sehingga ia diancam akan dibunuh. Saat pasukan Konstantinopel berusaha membunuhnya, Urban dan putrinya, Era, berhasil diselamatkan oleh Hasan, satria setia Sultan Mehmed. Sebagai tanda terima kasih atas keselamatannya, Urban dan Era akhirnya beralih mendukung Kesultanan Utsmaniyah. Mereka bersedia memenuhi permintaan Sultan Mehmed II untuk menciptakan meriam raksasa terbesar dalam sejarah, sebuah senjata yang akan digunakan untuk menghancurkan tembok kokoh Konstantinopel. Sultan Mehmed kemudian memerintahkan Hasan untuk mengawal proses pembuatan meriam tersebut. Setelah semua persiapan perang selesai, Sultan Mehmed II mulai menyusun strategi cerdik untuk pengepungan Konstantinopel. Ia mengirimkan hadiah kepada Raja Hungaria dan kerajaan-kerajaan Kristen yang berbatasan dengan Konstantinopel. Tujuannya adalah untuk menjalin perjanjian damai, agar mereka tidak ikut campur atau bersekutu dengan Bizantium. Sementara itu, di sisi Bizantium, Kaisar Konstantinus XI melakukan langkah pertahanan terakhir. Ia memasang rantai besi raksasa di bagian selatan Teluk Golden Horn. Golden Horn adalah salah satu titik terlemah pertahanan Konstantinopel, karena hanya dilindungi oleh satu lapis tembok. Dengan memasang rantai besi raksasa, kapal-kapal Utsmaniyah tidak akan bisa melintas dan menyerang kota dari arah tersebut. Sebelum berangkat ke medan perang, Sultan Mehmed II menulis surat kepada istri dan anaknya, Bayezid, memohon doa restu demi mewujudkan impian dan janji meneruskan cita-cita leluhurnya. Momen yang mengharukan terjadi ketika Sultan Mehmed untuk pertama kalinya memeluk Bayezid. Sebelumnya, ia tidak pernah menunjukkan kasih sayang secara langsung, karena mengingat bagaimana dirinya dahulu dikucilkan oleh ayahnya sendiri, yang membuatnya terluka secara emosional. Setelah persiapan akhir selesai, pasukan Utsmaniyah bergerak menuju Konstantinopel. Meriam raksasa, termasuk basilika, diangkut dengan tenaga ribuan manusia dan lembu menuju medan perang. Kaisar Konstantinus XI berdiri di hadapan rakyat dan prajuritnya di alun-alun Konstantinopel. Dengan suara lantang, ia memperingatkan mereka tentang ancaman dari Sultan Mehmed dan pasukan Utsmaniyah yang semakin mendekat. Namun, ia meyakinkan semua orang bahwa tembok Konstantinopel telah bertahan selama ribuan tahun dan tak pernah bisa ditembus oleh musuh manapun. Pada hari Jumat, 6 April 1453, pengepungan Konstantinopel dimulai. Sultan Mehmed II mengirim ultimatum terakhir kepada Kaisar Konstantinus XI, menawarkan dua pilihan. 1. Menyerahkan Konstantinopel secara damai, sehingga nyawa pasukan dan penduduknya bisa diselamatkan. 2. Melawan dalam perang, yang akan berakhir dengan pertumpahan darah besar. Namun,
Dengan kesombongan dan tekadnya untuk mempertahankan Bizantium, Kaisar Konstantinus XI memilih perang. Begitu pertempuran dimulai, meriam raksasa Basilika dikerahkan untuk menghancurkan tembok kota. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, senjata pengepungan sekuat itu digunakan. Meskipun berhasil menciptakan celah di tembok Konstantinopel, pertahanan Bizantium secara cepat menutup kembali celah tersebut. Meriam hanya dapat ditembakkan 5-7 kali sehari, karena harus menunggu hingga dingin sebelum dapat digunakan kembali. Selain itu, pasukan infanteri Utsmaniyah mengalami kerugian besar, dihantam oleh serangan pemanah dan artileri Bizantium, serta senjata mematikan yang dikenal sebagai api Yunani. Akibatnya, Konstantinopel memenangkan pertempuran di hari pertama. Di pihak Bizantium, kemenangan ini dirayakan dengan penuh kegembiraan. Mereka percaya bahwa benteng mereka mustahil untuk ditembus. Setelah serangan pertama gagal, Sultan Mehmed II tidak menyerah. 5 hari setelah penyerangan pertama, ia memerintahkan Mustafa, kepala pasukan penggali, untuk membuat terowongan bawah tanah yang akan memungkinkan mereka menembus benteng. Namun, rencana ini diketahui oleh pasukan Konstantinopel, sehingga banyak penggali Utsmaniyah gugur dalam tugas mereka. Setelah 12 hari pertempuran, Sultan Mehmed II mengubah strategi. Ia memerintahkan Hasan dan pasukan kavaleri untuk melancarkan serangan malam hari. Namun, serangan ini juga mengalami kegagalan karena harus menghadapi Giustiniani Longo, seorang kesatria Genoa yang memimpin pertahanan Bizantium. Menara pengepungan Utsmaniyah dihancurkan, dan Hasan hampir tewas dalam pertempuran ini. Hari demi hari berlalu, tetapi semua serangan Utsmaniyah terus digagalkan oleh Bizantium. Herhangi bir problem yaşamamış olacağız. Sancaklar yolda mı? Karasi Hamid Bahri bi Keran Gamha Şehit olursam senden... Saat mengetahui bahwa 3 kapal bantuan dari Raja Romawi berhasil masuk ke Konstantinopel, Sultan Mehmed II semakin frustrasi. Ia memilih menyendiri di dalam tendanya selama beberapa hari, sementara pasukannya mulai kehilangan semangat tempur. Dalam kondisi yang sulit ini, guru spiritualnya, Syekh Agung, datang menemuinya. Syekh Agung memberi pesan penting bahwa dalam mimpinya, ia melihat makam Abu Ayyub al-Ansyari, seorang sahabat Nabi yang gugur dalam pengepungan pertama Konstantinopel oleh pasukan Islam. Ia meyakinkan Sultan Mehmed II bahwa kemenangan sudah dekat, dan tidak boleh menyerah. Setelah berzikir dan merenung, Sultan Mehmed II mendapatkan ide strategi baru yang sangat luar biasa. Pada malam hari, Sultan Mehmed II memerintahkan pasukannya memindahkan kapal-kapal Utsmaniyah melewati daratan, melalui hutan dan pegunungan, untuk masuk ke Teluk Golden Horn, titik terlemah pertahanan Konstantinopel. Strategi ini belum pernah terpikirkan oleh Kaisar Konstantinus XI. Ketika Bizantium menyadari hal ini, mereka panik dan kehilangan kendali atas situasi. Askerlerin çık! Bitir! Alaşağı ettik! Allahu Ekber! Pada pagi harinya, Sultan Mehmed II dan pasukannya melaksanakan salat duha berjamaah sebelum melakukan serangan terakhir. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ledakan bawah tanah menghancurkan pondasi benteng Konstantinopel, membuka jalan bagi pasukan Utsmaniyah untuk merangsek masuk. Penduduk Bizantium panik dan berlarian menyelamatkan diri, banyak yang berlindung di gereja Hagia Sophia. Di garis depan, Hasan akhirnya berhadapan langsung dengan Giustiniani Longo. Setelah pertempuran sengit, Giustiniani tewas di tangan Hasan. Sementara itu, Adipati Notaras mendesak Kaisar Konstantinus XI untuk melarikan diri, tetapi sang kaisar menolak dan memilih bertempur hingga titik darah penghabisan. Pada akhirnya, Kaisar Konstantinus XI pun matot dalam pertempuran.
Di saat yang sama, Hasan berhasil mencapai puncak benteng Konstantinopel dan mengibarkan bendera Utsmaniyah. Namun, ia gugur sebagai syuhada dalam perjuangannya. Dengan kemenangan ini, Sultan Mehmed II yang saat itu baru berusia 21 tahun memasuki Konstantinopel. Ia turun dari kudanya dan melakukan sujud syukur, menandai bahwa Konstantinopel kini resmi menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Namun, dalam kemenangannya, Sultan Mehmed II menunjukkan sikap bijaksana. Alih-alih membantai penduduk yang tersisa, ia memberikan mereka kebebasan untuk tetap memeluk agama mereka, serta hak untuk hidup berdampingan di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Dengan ini, sejarah mencatat bahwa Sultan Mehmed II, atau Muhammad Al-Fatih, berhasil mewujudkan impian dan janji leluhurnya, yaitu menaklukkan Konstantinopel, kota yang selama berabad-abad dianggap mustahil untuk ditaklukkan.